Terima kasih. Kita masuk di pertemuan ke-12 dari 12 pertemuan yang memang dirancang sejak awal. Saya mengutip kutipan dari, saya cari di Google ya, di internet, saya googling, ketemu lain. Belajarlah menghargai karya orang lain, meskipun karyamu lebih baik darinya. Belajarlah menghargai karya orang lain, meskipun karyamu lebih baik darinya. Puji Tuhan, saya mengutip ini tentu saja dengan persetujuan bahwa saya sepatutnya memandang orang lain itu sebagai kawan, sebagai orang yang pantas diapresiasi. Sehingga karyanya itu patutnya saya hargai. Entah dia tukang masak, masakannya, entah dia tukang cuci, cuciannya nggak bersih. Menurut saya nampaknya kurang bersih, menurut saya nampaknya kurang enak. Tapi tidak lantas saya bisa menghina dia. Saya harus belajar menghargai apa yang dia perbuat itu. Apa yang diperbuat anak saya, apa yang diperbuat istri saya, apa yang diperbuat orang-orang di sekitar saya. Kalau saya misalnya seorang tuan rumah, apa yang dilakukan oleh karyawan saya. Kalau saya seorang karyawan, apa yang dilakukan oleh atasan saya. Meskipun saya menilai karya saya sebenarnya lebih baik daripada apa yang diperbuat orang itu. Dengan cara melakukan ini, sebenarnya kita lah masuk dalam kategori seorang pembelajar yang dewasa, seorang murid yang dewasa. Saya tidak suka menghina karya orang lain. Saya tidak suka meninggikan diri saya seolah-olah karya saya lebih baik dari dia. Dalam sisi atau segi penelitian, rupanya kita juga akan berhadapan dengan karya orang lain. Dalam penelitian kita akan berhadapan dengan karya orang lain, mengingat bahwa bukan kita peneliti pertama. Sudah ada bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan, jangan-jangan miliaran. Miliaran orang sudah meneliti sebelum kita. Dan jangan-jangan penelitian mereka itu sebenarnya sebidang dengan bidang kita. Sehingga sangat mungkin kita akan sering bertemu, bersinggungan. Kita gunakan karya orang. Minimal kita baca. Maka kita perlu belajar metode-metode pengutipan, atau sebenarnya lebih tepat disebut sitasi, karena itu istilah akademis ya. Kita kan orang-orang akademis akan semakin terbiasa menggunakan istilah ini. Kita harus mempelajari metode-metode sitasi. Bagaimana mengutip karya orang? Ada metodenya. Sebagai tanda bahwa kita paham bahwa menghargai karya orang lain itu penting. Lalu setelah itu nanti kita akan masuklah ke aplikasi mendelay, aplikasi referensi, sumber-sumber buku gitu ya, sumber-sumber kutipan, dan bagaimana mengutipnya. Aplikasi dia pakai laptop gitu, jadi diinstal di laptop. Aplikasi ini bisa menyimpan sumber referensi seperti lemari. Disimpan di situ daftar-daftar buku atau sumber-sumber lain, entah internet, entah website. Lalu sewaktu-waktu kita tinggal kutip, kita panggil, kita kutip dia. Lalu kita juga akan belajar model-model pengutipan yang ada di Mendeley, minimal yang sering dipakai. Karena rupanya model-model pengutipan itu rata-rata samanya itu. Jenisnya sama, modelnya sama. Hanya kadang-kadang beberapa institusi membuat aturan institusi yang nampaknya menjadi ciri mereka. Tapi sebenarnya modelnya sama.
Disitulah makanya Mendeley diperlukan supaya satu model semua, jangan dibuat model sendiri-sendiri. Jangan jadi membuat aturan-aturan yang berbeda. Ada memang jurnal atau artikel yang pakai catatan kaki, ada yang pakai catatan perut. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Lalu akhirnya kita juga akan belajar tentang Google Scholar. Ini akun yang bisa dibuat pribadi-pribadi. Saya bisa buat akunnya. Kawan-kawan masing-masing juga bisa buat akunnya. Akun ilmiah kedosenan, keilmiahan. Orang-orang akan mencari nama saya, Tutur Pradetua Panjaitan. Tujuannya adalah untuk mencari keilmiahan dosenku ini. Bidang ilmiah dosenku ini apa? Apakah dia sudah mempublikasi karyanya? Nah, sebenarnya dosen-dosen yang benar-benar dosen harusnya punya akun ini sebagai tanda bahwa dia memang sudah mempublikasi karya-karya ilmiahnya. Apalagi belakangan ini ya, kawan-kawan 5 tahun ke belakang sudah semakin gencar. Dosen-dosen itu diperiksa penelitiannya apa, pengabdiannya kepada masyarakat apa, dan salah satu upaya untuk lebih mudah memeriksanya adalah tanya akunnya. Ada nggak akunnya, akun Google Scholar-nya? Nah, maka kita pun nanti di kelas ini akan mencoba menunjukkan caranya, cara membuat akun Google Scholar. Mengingat saya tetap percaya bahwa saudara meskipun sekarang mungkin kita ini nggak sama semua tugasnya sebagai dosen, pada akhirnya saudara, saya berharap menjadi dosen-dosen entah di manapun saudara bekerja, menjadi pengajar-pengajar, supaya akhirnya sama-sama kita boleh tahu, oh si bapak sana dosen di sana, si bapak ini dosen di sini, nampak nanti akunnya. Apalagi kita yang sama-sama pernah ikut tim ini, tim pemulihan 12 tahun 2024. Kita mulai dari sitasi. Soal ini memang sudah kita bicarakan di pertemuan pertama sesi penelitian. Berarti itu sekitar pertemuan 9 atau 10. Sitasi atau pengutipan. Mengapa perlu mengutip pendapat ahli? Kenapa saya mengutip pendapatnya Erastus Sabdono misalnya? Kenapa saya mengutip pendapatnya tokoh-tokoh lain? Misalnya Martin Luther. Atau misalnya yang sekarang ini, siapalah tokoh-tokoh teologi, tokoh-tokoh Kristen. Misalnya di Indonesia, Stephen Tong, saya kutip pendapatnya. Orang-orang yang rajin menulis, saya kutip pendapat Joas. Joas, Pak Joas, Profesor Joas. Atau saya kutip pendapatnya Profesor Jan Aritonang. Mengapa perlu mengutipnya? Karena kita mau memberi kredit. Kita mau mengakui, berikan pengakuan bahwa mereka sudah melakukan penelitian sebelum kita. Akui itu. Nah, caranya adalah kita tunjukkan kutipannya. Satu kalimat kek, kalimat pendek kek, kalimat panjang kek. Dengan cara mengutip persis seperti yang ditulis di bukunya kek, atau dengan cara memparafrasenya kek. Yang utama adalah kita mengakui bahwa memang dia punya tulisan sebelumnya, dia punya karya. Maka saya kutip, saya hargai karyanya dia. Entah tulisan dia itu benar atau salah, itu nanti. Misalnya di bawahnya kemudian kita terangkan, pendapat ini saya terima, jelaskan kenapa. Atau pendapat ini tidak saya terima, jelaskan kenapa. Tidak jadi soal itu. Yang jadi soal adalah Anda mengutip, menyertakan kutipan enggak?
sebagai tanda menghargai karya dia. Memastikan pembaca mengenai akurasi data. Betul kan? Selain memang kita mengakui bahwa ada ahli lain yang menulis, yang meneliti sebelum kita, kita juga sedang menunjukkan bahwa data kita itu akurat. Kita nggak asal copot, kita nggak asal tulis, kita nggak berpikir bahwa itu punya orang lalu kita curi. Tidak, dengan jujur kita mengakui bahwa ini data sudah pernah dibicarakan orang lain. Dan beginilah kalimat dia, sertakan namanya, tahun berapa. Sehingga si pembaca ketika membaca tulisan kita akan merasa yakin, oh iya, dia sudah membaca. Dia sudah membaca tulisan ahli A, ahli B, ahli C. Dan dia sudah menerangkan apa yang dimaksudkannya soal kutipannya. Yakinlah si pembaca bahwa data yang kita sampaikan akurat, disertai bukti-bukti pengutipan. Di samping itu kita sedang menjadi penghubung antara si pembaca dengan sumber yang kita kutip, penelitian lain itu. Ketika saya misalnya mengutip pendapatnya Pak Erastus Sabdono di tulisan saya, lalu dibaca oleh Pak Budi, sebenarnya Pak Budi sedang saya hubungkan, iya kan, dengan Pak Erastus. Mungkin Pak Budi belum punya bukunya Pak Erastus itu, tetapi dengan cara membaca jurnal saya, sekalipun Pak Budi tidak punya bukunya Pak Erastus, tapi dengan cara membaca jurnal saya, dia terhubung dengan bukunya Pak Erastus. Iya kan? Ada orang lain meneliti ketepatan saya punya bukunya. Saya tulis, saya kutip. Rupanya misalnya besoknya atau tahun depannya, ada orang lain yang membaca tulisan saya. Ketepatan dia mencari bukunya Pak Erastus, nggak ketemu. Ternyata tulisan Pak Tutur pernah mengutip tulisan Pak Erastus, dikutipnya. Nah itu manfaatnya. Saya pernah juga menulis dalam artikel itu tahun 2020 kalau saya tidak salah ingat. Lalu ada orang lain yang kemudian mengutip. Sudah itu yang saya kutip sebenarnya. Saya mengutip punyanya ahli lain, saya masukkan di artikel. Lalu entah tahun berapa ada orang lain yang mengutip kutipan itu. Dikutipnya kutipan yang saya ambil. Kenapa? Karena dia tidak punya sumber utama. Karena dia mengutip kutipan, tapi di situ ditaruhnya tutur Panjaitan sebagai penghargaan bahwa apa? Bahwa apa yang saya kutip ini sebenarnya kutipan ahli A, tetapi saya kutip dari tulisan tutur Panjaitan. Jadi saya dapat kredit juga selain si penulis utama. Itu contoh yang bagus dan memang sudah saya alami di tulisan saya. Soal kutipan ada dua macam. Ada yang disebut kutipan langsung, ada yang disebut kutipan tidak langsung. Ini sudah kita pahami lah ya. Kalau langsung berarti ambil lengkap selengkap-lengkapnya kawan-kawan. Namanya pun langsung. Tidak usah ribet. Ini kalimatnya benar atau salah ya. Tidak usah pikirkan, namanya mengutip, kutip semua. Tidak usah tafsir dulu. Namanya mengutip. Tetapi kalau kita mengutip tidak langsung, nah di sini agak repot. Kenapa? Anda harus paham isinya. Sehingga Anda harus mengerti intisarinya apa, intisarnya apa. Supaya ketika Anda memparafrasenya, menyesuaikannya dengan bahasa yang berbeda, tetapi intinya sama. Nah, ini agak repot, tetapi disarankan. Ini yang disarankan. Kenapa disarankan itu, Pak? Ya supaya memang Anda betul-betul paham apa yang Anda kutip.
Kutipan langsung seringkali orang cuman asal kutip karena menganggap bahwa dia tidak perlu tafsir, yang penting selengkap-lengkapnya, kata-katanya, koma-komanya, titiknya, tanda-tandanya dikutip persis. Sehingga kadang-kadang orang tidak begitu perhatian dengan maknanya, isinya. Karena memang tidak diperlukan. Berikutnya memang dia komentari, tapi ketika dia komentari, dia sudah tidak soal lagi. Apakah yang dikutipnya itu kemudian dia paham benar atau tidak. Sampai kemudian pembaca lain memeriksanya. Tetapi kutipan tidak langsung sejak awal ketika kita mau mengutip, kita sudah harus dituntut paham apa yang mau kita kutip itu. Dan itu memang disarankan, apalagi belakangan ini ada upaya untuk memeriksa kutipan-kutipan. Jangan langsung. Kenapa kalau langsung, Pak? Belakangan ini kalau langsung dia terdeteksi plagiasi karena terlalu sama. 100% sama seperti tulisan aslinya. Jangan-jangan tulisan itu sudah dipublikasi di mana-mana. Dipublikasi di Jakarta, di Medan, di mana-mana, oleh si A, oleh si B, oleh si C. Akhirnya terdeteksi bahwa itu pengulangan. Dianggap nyontek hasil karya orang. Sekalipun kita sebut di situ kutipan namanya, sama aja. Makanya belakangan lebih baiklah kita menggunakan kutipan tidak langsung. Sekarang metodenya, beberapa metode pengutipan. Saudara sudah pernah menulis jurnal, puji Tuhan. Sudah pernah menulis skripsi tesis, puji Tuhan. Mungkin ngekalah, puji Tuhan. Perhatikan, dalam pengutipan paling tidak kita kenal dua metode. Saya sudah memeriksa beberapa jurnal. Belakangan kan kita sering menulisnya di Haggadah, mengingat Haggadah itu punya kampus kami, STT Misudam Keri. Jadi supaya kuotanya jangan sampai kosong, slotnya selalu kami arahkan ke situ tulisan. Tapi sebenarnya di tempat lain kami sudah pernah menulis, dan di jurnal-jurnal lain kan aksesnya bebas, jadi kita bisa periksa mereka pakai metode pengutipan apa. Rupanya yang dikenal di Indonesia ini, saya batasi Indonesia saja ya, supaya lebih akurat, mengingat kami belum pernah menulis jurnal internasional. Di Indonesia setidaknya dua metode pengutipan. Yang pertama disebutlah di daftar acuan dengan catatan perut. Yang kedua disebutlah daftar pustaka dengan catatan kaki. Entah kenapa kita seringkali menggunakan istilah daftar pustaka untuk kedua-duanya. Daftar pustaka dengan catatan kaki ini sudah benar ini. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita pakai catatan perut, kita tidak pakai daftar pustaka. Kita menyebutnya daftar acuan. Nah, inilah yang umum seharusnya untuk membedakan pendekatan yang satu dengan pendekatan yang lain. Istilah itu dipakai untuk membedakan. Kalau dia pakai istilah daftar acuan, berarti dia catatan perut. Kalau dia pakai istilah daftar pustaka, berarti dia catatan kaki. Seharusnya begitu yang normal. Hanya saja seringkali di mana-mana orang pakainya daftar pustaka. Entah dia catatan perut, entah dia catatan kaki. Pakainya tetap daftar pustaka, atau kadang-kadang disamakan menjadi referensi. Nah, itulah yang sudah terjadi belakangan ini dan ternyata tidak dipersoalkan. Makanya di beberapa jurnal dia nggak pakai daftar acuan, dia nggak pakai daftar pustaka. Mereka pakai judulnya apa? Referensi. Ya, udahlah. Emang udah terjadi begitu dan ternyata tidak pada dikomentari, diterima secara aklamasi, ya sudah. Kita lanjut ya. Perhatikan catatan saya di bawah. Dalam pengutipan harus memilih salah satu. Kita harus memutuskan kita pakai yang mana. Apakah yang daftar acuan catatan perut atau yang daftar pustaka catatan kaki. Tidak boleh campur-campur kayak es mambo atau es campur atau es doger atau es buah. Oh Pak, nomor satu aku catatan perut Pak. Nomor dua catatan kaki. Demikianlah seterusnya. Nomor tiga catatan perut lagi.
Nomor 4 catatan kaki lagi. Itu sudah seperti berkhotbah kita responsoria, ganti-gantian, ganjil jemaat, genap pendeta. Nggak boleh begitu. Kalau memang mau catatan perut aja dari awal sampai akhir. Kalau memang mau catatan kaki, ya catatan kaki aja dari awal sampai akhir. Makanya di jurnal dibuat aturan itu, Bapak, Ibu, kawan-kawan. Jurnal ini menggunakan sitasi Turabian misalnya. Nah, kalau Turabian itu catatan kaki itu. Atau mereka pakai jurnal ini menggunakan pengutipan sosial Amerika misalnya. Itu apa? Catatan perut apa? Nah, perut besar semua apa? Bukan orang Medan ya. Semua apa? Apakah dulu apa itu? Supaya agak apa kali. Nah, di kampus kami, STT William Carey, yang kami pakai di STT itu daftar acuan dengan catatan perut, deskripsi, dan tesis. Jadi, skripsi dan tesis di kampus tempat kami mengabdi itu pakainya catatan perut. Jadi jangan kaget, nanti nggak ketemu catatan kaki di bawah. Adanya kutipan dalam tengah-tengah bahasan, dalam kurung begitu, dalam kurung, dalam kurung. Tapi di jurnal kami Haggadah, sebagaimana jurnal kebanyakan di Indonesia, kami ikut pakai daftar pustaka dan catatan kaki. Nah, jadi paling tidak kami harus paham dua ini, karena memang ini yang umum. Di kampus kami pakainya catatan perut, sehingga kami harus paham soal catatan perut. Di jurnal kami pakai catatan kaki, sehingga kami pun harus paham catatan kaki. Puji Tuhan, jadi akhirnya memang kita tertolong. Dua-duanya mau tidak mau memang harus kami pahami. Supaya jangan sampai kami keliru dalam mengutip. Oke, kita lanjut sekarang. Kita buatlah contoh pengutipan. Mula-mula saya pakailah pendekatan pertama kalau pakai daftar acuan dengan catatan perut. Nah, ini yang seperti di skripsi tesis di kampus kami, STT William Carey. Nah, begini bentuknya. Jadi, masukkan dulu kutipannya, kalimatnya. Setelah saya masukkan kalimatnya, saya beri tanda spasi dulu, kasih jarak, lalu buka kurung. Saya masukkan nama terakhir si penulis yang saya mau kutip, nama terakhirnya. Kalau orang Batak, marganya. Kalau bukan orang yang bermarga, berarti nama terakhirnya. Ini bukunya Paul Enns. Paul Enns. Jadi Paul nama pertama, Enns nama kedua. Berarti nama keduanya yang saya masukkan. Itu spasi. Tahun terbitnya 2012.2. Halaman yang saya kutip 36. Tutup kurung. Nah, jadi nama terakhir si pengarang, tahun terbitnya buku itu, dan halaman yang saya kutip. Kalau dia tim, ketepatan ini saya pakai bukunya Sony Jaluku. Sony Jaluku. Karena dia tim, otomatis dia nggak sendirian kan? Maka marga si penulis pertama, Jaluku. Habis itu ini bahasa Latin, et al. Artinya dan kawan-kawan. Nah, ini saya pakai apa? Mendeley. Jadi ini tampilan Mendeley. Mendeley yang mengatur. Susunannya begini. Tulisannya begitu dari Mendeley, bukan saya. Karena sekarang ada Mendeley. Dulu sebelum ada Mendeley ini harus diketik sendiri ini dulu. Buka kurung N spasi 2012.236 tutup kurung. Buka kurung Jaluku spasi N spasi A L titik spasi 2020.216. Dulu itu ketik sendiri manual. Harus paham betul aturannya. Sekarang pakai aplikasi. Nah,
Ini yang di atas, inilah catatan perut dalam karya tulis. Sementara yang di bawahnya itu adalah daftar acuannya di belakang, keterangan tentang bukunya. Beginilah susunannya, marganya atau nama keduanya, habis itu nama pertamanya, habis itu titik, nama pertama koma spasi nama kedua koma spasi nama pertama titik spasi tahun 2012 titik spasi judul bukunya miring miring cetak miring titik lalu kota kota penerbitnya Malang titik dua spasi literatur saat penerbitnya apa titik begitu dia catatan daftar acuan untuk catatan perut. Bagaimana dengan Jaluhu? Ah, ini Jaluhu yang tadi ini, Jaluhu. Marganya juga duluan, Jaluhu, koma, Sony Eli namanya lengkap, baru titik. Koma ya, koma. Kenapa koma Pak? Karena tim. Koma, karena tim. Nah, ini penulis pertama, Sony Eli Jaluhu. Penulis berikutnya, Hengki Wijaya, namanya normal. Agustin S. Putri, namanya normal. Iputu Ayu Darwaman, normal. Suardin Gaurifa, normal normal Fibri Jati Nugroho, Joseph Kristanto, Haryanto GP, Franciscus Irwan Wijaya, N. Hars Evan Ersyahan. Barulah titik. Karena sudah semua nama si penulis dimasukkan. Tahun 2020, baru judulnya miring, lalu kota penerbit, dan penerbitnya. Perhatikan kan? Itu urutannya. Ini semua dulu diketik manual. Semua diketik, jangan sampai ada yang salah. Termasuk titik komanya. Termasuk buka kurung, tutup kurungnya, titik duanya. Tidak boleh salah. Dulu waktu saya belum mengenal Mendeley, waktu menulis skripsi, tesis, disertasi, berulang-ulang ada saja yang salah. Syukurlah ada dosen pembimbing yang memperhatikan. Dan dosen pembimbing tidak hanya fokus kepada uraian, dosen pembimbing juga memperhatikan pengutipan, teknis-teknisnya. Diperiksa satu-satu, ada nggak yang salah cara dia mengutip. Dulu begitu. Syukurlah belakangan ini ada aplikasi Mendeley sehingga tidak terlalu repot saya. Tidak terlalu repot kita. Nah, itu tadi contoh pengutipan catatan perut. Sekarang supaya ada contoh langsung, saya buka dulu Word. Ketepatan saya sudah buka tadi Word ini. Saya tunjukkan dulu contoh. Ini pakai apa ya? Oh, ini pakai catatan kaki. Catatan kaki. Nah, perhatikan kawan-kawan. Ini catatan kaki, berarti di bawah dia ada keterangan buku. Di bawah. Itulah yang disebut catatan kaki. Nomor satu, nomor dua. Kutipannya mana, Pak? Kutipannya lihat nomornya, satu dan dua. Nah, ini. Mana nomor satu? Cari nomor satu. Apakah di paragraf pertama kah? Paragraf kedua kah? Paragraf ketiga kah? Paragraf keempat kah? Atau paragraf kelima? Atau paragraf keenam? Nah, rupanya di sinilah kutipan nomor satu ini dia. Nah, mana nomor duanya? Di sinilah nomor duanya. Nah, jadi ketika seseorang membaca tulisan ini, ketika muncul nomor kutipan begini, dan dia pengen tahu itu kutipan dari mana, dia tinggal lihat ke bawah. Oh, rupanya nomor satu ini kutipan dari Paul Enns. Nomor dua, ketika dia mau mau tahu itu kutipan siapa ya, dia tinggal lihat ke bawah. Oh, itu tulisan Sony Elijah Luhut. Tapi ketepatan ini kutipan apa ya? Catatan kaki. Nanti berarti saya perlu buka yang catatan perut.
Berarti harus buka skripsi atau tesis. Jadi nanti jadi lama ya. Kita kembalilah ke yang tadi. Nanti saya sambil buka. Kalau ada skripsi tesis yang pakai catatan perut. Sekarang seperti yang tadi saya buka contoh ya. Catatan kaki sekarang. Dengan daftar pustaka. Nah ini. Ini tadi yang saya tunjukkan barusan. Catatan kaki begini. Pakai nomor di depannya. Namanya normal. Tidak dibalik. Namanya catatan kaki masih normal. Namanya tidak dibalik. Judul bukunya miring, lalu setelah itu buka kurung, kota, penerbit, dan tahun, dan halaman. Begitu ya. Pun dengan nomor 2. Caranya. Lalu ketika di daftar pustaka, beginilah bentuknya. Kalau tadi dia normal di catatan kaki, di pustaka dia dibalik namanya. Nah, Paul Ens menjadi Ens Paul. Sony Eli Jaluhu menjadi Jaluhu Sony Eli. Terus nama-namanya siapa saja. Kalau daftar pustaka, tahunnya di belakang. Ya kan? Tahunnya di belakang. Daftar pustaka. Kalau daftar acuan yang tadi, yang di atas, itu tahunnya di depan. Lihat. Nah, di sini dia daftar acuan. Setelah nama penulis. Itu bedanya. Memang ada bedanya antara daftar acuan dengan daftar pustaka. Daftar acuan itu untuk catatan perut, daftar pustaka itu untuk catatan kaki. Nah, jadi rupanya ada aturan-aturan dalam pengutipan. Ada berbagai aturan dan kadang-kadang memang aturan itu nggak selalu kita bisa menghafalnya. Kadang-kadang malah menyulitkan penulis. Kita harus akui itu. Saya harus mengakui itu. Dulu waktu saya menulis skripsi, jangan-jangankan menulis skripsi, menulis makalah waktu S1. Hampir tiap semester kan ada tugas makalah. Hampir tiap semester. Bukan cuma satu mata kuliah. Kadang sampai 10 mata kuliah tugasnya sama, membuat makalah. Berarti 10 makalah dalam satu semester. Itu tugas akhir, belum tugas presentasi. Begitulah dia. Jadi kadang-kadang aturan-aturan pengutipan nggak semua kita hafal. Bayangkanlah aturan itu banyak. Satu penulis gimana, dua penulis gimana, tiga penulis gimana. Kalau dia lembaga bagaimana, kalau dia kamus bagaimana, kalau dia ensiklopedia bagaimana. Ada banyak aturan berjejer. Syukur kalau kita punya banyak waktu untuk membeda-bedakan sumber yang saya kutip ini berapa penulis, sumber yang saya kutip ini ensiklopedia atau bukan, sumber yang saya kutip ini buku apa ya, ada aturan-aturannya. Koran beda lagi, surat kabar beda lagi, majalah beda lagi. Maka harus saya katakan aturan-aturan itu seringkali menyulitkan di penulis ketika mengutip. Sehingga akhirnya dia terdorong untuk membuat kutipan seadanya, yang penting ada. Syukur kalau ternyata dosennya tidak terlalu peduli, dibiarkan saja yang penting ada. Masalahnya ada dosen yang semuanya harus persis aturan. Kalau tidak sama seperti aturan, disalahkan. Apalagi kalau skripsi, kalau tesis, memang harus sesuai aturan. Kalau nggak sesuai aturannya, dicoret lah. Nah, itulah yang saya bilang di sini. Sering menyulitkan si penulis sendiri. Kenapa? Nggak selalu diingat, Bapak Ibu, kawan. Nggak selalu dipahami. Belum tentu si penulis itu memahami aturan itu. Mau nggak mau dia harus baca ulang buku aturan pengutipan. Mau nggak mau, memang dia harus punya buku aturan pengutipan. Makanya dulu waktu saya kuliah itu wajib disuruh itu. Wajib beli buku
aturan penelitian dari STT. Wajib beli. Makanya minimal waktu dia nulis skripsi ditanya sama dosen pembimbingnya, ada enggak kamu pegang buku panduan? Ada om, tunjukkanlah. Kalau nggak gitu nggak boleh maju. Kamu gimana cara menulis skripsi kalau kamu nggak punya panduan? Nah begitu. Tapi yang saya mau tunjukkan adalah memang aturan-aturan itu nggak selalu kok dipahami. Dan malahan juga sering nggak seragam digunakan. Di institusi yang berbeda, apalagi namanya sudah beda institusi kan. Sekalipun modelnya sama-sama model catatan kaki. Sekalipun modelnya sama-sama catatan kaki. Sekalipun modelnya sama-sama catatan perut. Ternyata ada saja bedanya. Yang membuat si penulis menjadi bingung dia. Nah, kok aturan pembimbing satu sama aturan pembimbing dua kok lain-lain ya? Bagaimana ini ya? Padahal baru soal kutipan saja pun sudah beda. Kepalanya pembimbing satu dengan kepala pembimbing dua. Akhirnya yang jadi korban adalah si penulis. Korban dia, nggak cocok. Belum lagi kalau ternyata tulisan saya di institusi ini mau saya terbitkan di institusi lain, misalnya kalau jurnal. Ternyata aturannya beda. Padahal model yang dipakai sama-sama model catatan kaki. Tapi aturannya kok bisa beda? Lalu masing-masing institusi akan mengatakan punya kami yang benar. Kami yang benar. Kami sudah mengikuti panduan kami. Kamu ikuti dong. Akhirnya si penulis juga yang kesulitan. Ada istilah ibit, opcit, lokcit, arcit dalam ini bahasa-bahasa Latin. Istilah-istilah ketika mengutip dari sumber yang sama. Ibit sumber yang sama yang sudah dikutip sebelumnya, persis di atas. Misalnya nomor 1 dikutip, nomor 2 dikutip lagi sumber itu. Meskipun halamannya bisa berbeda, tapi sumber itu mau dikutip lagi, pakai ibit. Kalau opcit, itu mengutip, tetapi sudah dikutip, sumber itu sudah pernah dikutip, tapi mau dikutip lagi. Meskipun memang yang dikutip beda, tapi sumbernya sama. Nomor berapa? Oh, rupanya kutipan sebelumnya itu di nomor 17. Sekarang saya mau mengutip nomor 30. Rupanya nomor 18 dan nomor-nomor lain sudah mengutip buku lain. Nah, karena terpisah oleh satu atau dua atau berapapun itu sumber lain, pakailah opcit. Kalau lokcit itu sudah dikutip sebelumnya di halaman sebelumnya jauh, tapi sudah sangat jauh, rupanya dianggap perlu oleh si penulis untuk mengutip ulang yang sudah dikutip tadi. Kenapa? Karena sudah terlalu jauh halamannya. Sementara si penulis merasa perlu itu diulangi, dikutip ulanglah dia. Makanya disebutlah lokcit. Kalau arcit, arcit ini sebenarnya singkatan dari artikel. Nah, itu kalau ternyata mengutip artikel. Nah, itulah sekilas soal itu ya. Yang penjelasannya sebenarnya bisa lebih jelas lagi kalau masih mau dipakai. Tetapi nyatanya sekarang sudah nggak dipakai. Orang-orang sekarang sudah sepakat menggunakan Mendeley. Supaya jangan ada perbedaan lagi aturan-aturan. Orang per orang subjektif jadinya. Syukurlah sekarang kita punya. Kenapa? Diperlukan perangkat yang membantu penulis menyusun kutipan dengan benar dan lebih cepat. Betul atau betul? Kalau bisa benar, kenapa salah? Kalau bisa cepat, kenapa lambat? Syukurlah sekarang ada referensi, ada perangkat. Yang dengan perangkat itu, yang penting saya tahu model apa yang dipakai oleh kampus sana. Sudah, saya klik itu di Mendeley model apa. Saya kerjakan tulisan saya lempar ke sana. Yang penting modelnya sudah saya tahu. Maka nggak ada lagi persoalan soal itu. Nggak ada lagi nanti persoalan. Wah, kutipanmu salah. Nggak lagi. Kenapa?
Karena model kita udah sama, kita pakai Mendeley, tidak mungkin lain-lain. Sistem sudah membacanya. Saya nggak mungkin salah titik koma, karena itu sistem yang kerjakan. Itulah makanya saya hari ini pun mengajak kawan-kawan, pakailah aplikasi Mendeley kalau mengutip. Ingat ya, kita ini kan sudah banyak ketinggalan dari orang-orang yang sudah maju lebih dulu. Maka pelan-pelan kita ikutilah. Janganlah pula kita sadar sudah jauh di depan kita. Tapi karena kita malas belajar, ya kita nggak bisa lagi terkejar itu. Ya, memang nggak terkejar lah orang kita nggak mau belajar kok. Kita belajar. Ya misalnya kita nggak bisa kejar dia pun, ya minimal kita nggak terlalu kejauhan lah sama orang lain. Betul ya? Minimal kita nggak terlalu jauh. Mengapa mendelay? Kenapa mendelay? Karena saya seorang akademisi. Entah saya dosen, entah saya mahasiswa. Entah saya pendeta pun. Bagi saya pendeta itu harus akademisi. Dia pendeta tentu saja dia sudah praktisi. Dia praktek berkhotbah, mendoakan jemaat, mengunjungi jemaat, membangun gereja. Sudah kuat dia praktisi. Tapi di satu sisi saya sangat menyenangi, saya sangat setuju bahwa si pendeta itu pun harusnya akademisi, supaya dia jangan dianggap remeh, dipandang sebelah mata oleh orang. Saya akademisi, saudara pun begitu. Anda harus menulis. Kalaupun saya tidak bisa maksa saudara menulis, ya saudara sendiri maksa diri. Paksa dirimu. Aku harus nulis. Minimal tugas kuliah. Minimal itu. Kemudian bergerak ke jurnal skripsi S1, tesis S2, disertasi S3. Ah, sudahlah Pak, sudah cukup lah. Aku tidak usah melanjut lagi studi. Silahkan, tapi ingat, kamu tetap harus menulis. Harus nulis. Dan karena nulis, berarti mengutip. Mengutip. Jangan publis tulisanmu kalau kamu tidak punya kutipan. Nggak dihargai tulisanmu. Itu nggak berbobot. Apa itu? Sedangkan orang berkhotbah aja kadang-kadang mengutip dia kok. Saya beberapa kali dengar orang berkhotbah mengutip dia. Mengutip ayat. Ya tentu saja mengutip ayat. Paulus berkata, Yohanes menulis, Yakobus menulis. Iya, tentu saja dong. Tetapi di luar itu, kadang-kadang menulis, apa si pengkhotbah itu menyebut Stephen Hawkins, disebutnya ahli-ahli di luar teologi, disebutnya ahli-ahli di luar sana. Steve Jobs menyebutkan begini-begini, dikutip sama dia. Ya memang Anda harus sertakan kutipannya. Dari mana diambil? Harus itu. Karena saya mengutip, maka sebenarnya saya dianggap orang punya buku itu. Betul ya? Karena saya mengutip, orang atau si pembaca menganggap saya punya buku itu. Tetapi sebenarnya belum tentu. Mentang-mentang saya mengutip sampai 20 kutipan berarti saya punya 20 buku itu. Belum tentu. Kalau Anda merasa saya punya 20 buku itu ya puji Tuhan, berarti Anda merasa saya hebat kali. Lalu tiba-tiba disertasi saya ada itu 200 buku, lalu saya punya 200 buku. Kalau Anda berpikir saya punya 200 buku, berarti saya hebat kali. Sebenarnya belum tentu. Belum tentu sumber-sumber yang saya kutip itu saya punya. Sedapat mungkin, memang sedapat mungkin, iya. Sedapat mungkin harusnya saya punya. Tetapi, saya harus mengakui sebagai manusia. Belum tentu kita punya sumber-sumber ini. Kadang-kadang kita sebenarnya punya uangnya beli buku itu. Tapi kita pikir nggak terlalu penting lah buku itu. Kita masih punya keperluan lain yang kita anggap lebih penting.
Cuma satu kalinya aku kutip, ngapain aku beli? Kan begitu. Kalau memang bisa pinjam di perpustakaan, kenapa harus beli? Kalau memang bisa buka buku elektronik di googling di internet, kenapa harus beli? Kan begitu. Nah, jadi memang tidak harus punya, tetapi sampai nanti Anda sadar dengan mendelay rupanya kita ditolong, tidak harus punya bukunya. Kalau punya PDF-nya bagus, nggak punya pun nggak apa-apa. Selama ini saya masukkan kutipan manual di Word, betul ya? Kawan-kawan yang mungkin sudah biasa menulis, biasanya masukkan kutipan manual, di referensi, insert footnote, manual kan? Dulu beberapa kali saya membimbing orang, nggak tahu dia cara mengutip. Dikutipnya, ditulisnya seperti nulis biasa, dimasukkan nomor satu, dia nggak pakai insert footnote, ditulis sendiri, ketik sendiri nomor satu, terus di enter dia ke bawah, di enter ke bawah, dibuat garisnya, lalu di enter dia lagi, dibuat nomor satu, diketiknya lagi buku itu apa. Begitu dibuatnya tanpa menggunakan icon referensi di atas, akhirnya ya begitu dia ketik lagi di atas, turunlah semua itu kan, turunlah garis yang dia taruh itu, harus tadi pas di bawah, ternyata begitu dia mengetik lagi di atas, turunlah ke bawah. Nggak tahu dia caranya. Sampai kemudian waktu itu memang belum ada mendelay, ya saya kasih tahu, bukan begitu caranya diketik, langsung pakai insert referensi, insert footnote, pelan-pelan akhirnya dia bisa. Jangan-jangan saya dulu begitu, jangan-jangan kawan juga dulu begitu. Nah, kemudian kita pandai menggunakan Word, belakangan kita tinggalkan itu. Sudah pandai pun kita di Word, kita tinggalkan. Sekarang kita pakai cara lain. Kenapa? Hampir semua jurnal online mewajibkan penggunaan wajib. Jadi kalau kita nggak mengikutinya, ya jurnal kita nggak diterima lah. Kalau kita nggak mengikuti aturan wajib Mendeley, nggak mungkin diterima. Sekalipun nampaknya sudah hebat kali tulisan kita itu, kita rasa. Tapi karena kita tidak tahu menggunakan Mendeley, akhirnya kita mau tidak mau harus menggunakan jasa orang. Oh, tolonglah, bantulah jasa editor lah untuk menggunakan Mendeley. Ya, akhirnya kita juga yang ternyata ketinggalan. Syukur kalau editornya bersedia. Tapi biasanya tidak bersedia. Kalau Anda mau cari bantuan untuk editor pribadi, ya berarti Anda bayar. Nah, jadi Anda harus pakai juga ya. Sama seperti saya, Pak Budi, dan orang-orang lain di kampus kami, sudah kami ajak untuk menggunakan Mendeley. Meskipun kami harus akui, tidak semua rupanya bisa cepat menguasainya. Tetapi kita ini kan masih orang-orang yang bersemangat belajar, apalagi usia masih di bawah 40-nya, atau sekitar 40-50 ya, masih semangat. Mendeley adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai referensi manajer citasi dan daftar perpustakaan. Ini logonya, ya, kawan-kawan. Mendeley. Kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak begitu fasih menyebutnya, disebut Mendeley. Mendeley katanya. Hilang N-nya, jadi Mendeley. Ada pula yang nggak begitu fasih bilang Mendeley, bilangnya Mendeley. Ya silakanlah, tapi maksudnya pasti ke sini itu. Jadi kalau kita pakai aplikasi Mendeley, bisa mengolah referensi tulisan kita cepat, lebih mudah, dan tentu saja dengan benar, karena memang sudah sistem. Pembimbing kita nggak akan bisa lagi berkata ini salah kutipan. Wah, kok bapak salahkan kutipannya, orang aku pakai sistem kok. Mendeley kok yang pakai itu, ngapain pula bapak salahkan? Jangan pandai-pandaian dosen itu sekarang, karena sistem sudah menggunakan sendiri, mengisi sendiri kutipan kita.
Kenapa bisa begitu, Pak? Memang di awal kita yang kerja. Jangan merasa cepat, 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 tapi ternyata kita maunya duduk berpangku tangan. Pada akhirnya mendelay akan cepat bekerja, tapi di awal kita harus bekerja, rekam informasi setiap file, masukkan filenya dulu ke dalam mendelay. Itu kita harus kerja. Sama seperti lemari di perpustakaan ini, kawan-kawan. Lihat ini kan banyak buku di perpustakaan gambar ini kan. Tapi kan kita harus capek dulu menyusunnya di lemari. Susun dulu baik-baik buku itu di lemari. Masukkan buku yang besar di sebelah mana, tentang sistematika di mana, tuliskan nama-namanya, McGregor misalnya di mana, Cristiano Ronaldo di mana. Dibuat di situ, didaftarkan Lionel Messi di mana kalau dia nulis buku, Lothar Matthäus kalau dia nulis buku. Taruh situ, susun baik-baik. Nah, begitupun lemari yang satu ini, siapa ini? Stem, Donald dan kawan-kawan. John Rain misalnya, lengkap. Bruce Hilton dan sebagainya. Jadi akhirnya suatu saat ketika kita perlu, kita tinggal panggil. Pakai apa panggilnya, Pak? Pakai mendelay. Sekali kita masukkan, besok kita perlu, kita panggil, kita ketik namanya. Misalnya Panjaitan, keluar bukunya Panjaitan. Tapi memang di awal sudah kita harus masukkan. Janganlah pula kita panggil-panggil, ternyata memang kita belum masukkan buku itu. Salah, percuma. Kita masukkan dulu bukunya, baru nanti kita tinggal panggil. Oke, apa keuntungan menggunakan mendelay? Satu, manajer referensi gratis. Setelah kita install di laptop kita, kita bisa pakai. Ketepatan yang saya punya ini offline, jadi saya nggak pakai wifi pun saya bisa pakai. Tapi dia memang di laptop saya saja. Tidak bisa saya pakai di laptop lain karena dia offline. Tapi ada yang online, yang dengar-dengar kalau dia online sebenarnya bisa dipakai di laptop lain. Yang penting masukkan akunnya, akun siapa misalnya, akun Pak Budi. Kalau dia punya Mendeley yang online, berarti lah ganti pun laptopnya nanti dia pakai di laptop, misalnya dia lagi keluar kota, dia pinjam laptop orang, di installnya Mendeley, dia pakai akun dia, otomatis tersimpan semua data dia karena dia pakai yang online. Citasi dan kepustakaan secara otomatis, mengolah, menyimpan, mengedit, menambah dokumen. Mengelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Bisa. Sama seperti lemari itu. Punyanya si Panjaitan di mana, Simbolon di mana, Lampu Bolon di mana, Silitonga di mana. Bisa. Kan namanya itu. Bisa disusun berdasarkan nama. Bisa juga disusun berdasarkan judul buku. Ya tinggal kita namakan aja seperti yang kita mau. Memanggil metadata yang tersimpan. Itu kita perlu, kita panggil. Bisa dipakai di Windows, bisa dipakai di Mac maupun Linux. Nah, begitu. Meskipun saya memang baru pakai di Windows, di laptop saya pakai Windows. Bisa menampilkan metadata dari sebuah file PDF otomatis. Nanti saya tunjukkan ya contohnya. Saya udah buka di laptop saya juga, tinggal saya tampilkan nanti di layar. Backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun kalau dia online. Bisa langsung buka PDF, bisa juga ditandai, ya seperti PDF biasa kan, ditanda-tandai bisa. Bisa impor dokumen kalau kita perlu langsung impor dari Google misalnya, bisa langsung. Nah, meskipun hal-hal itu kadang-kadang mungkin kita nggak terlalu perlukan karena kita masih mau mulai dari dasar.
Ah, itu dulu ya. Jadi kalau saudara mau mendownload, ya silakan. Begini nih, ini sudah saya ambil gambar ini. Ini Free Referensi Manager. Nah, saudara ini pakai ini www.mendeley.com. Nah, nanti saudara, nanti kawan-kawan diarahkan ke laman ini kan, begini. Nah, ada yang merah ini, create a free akun, buat akun gratis. Nih, begitu Anda ketik nanti di laptop ya, download aja ini. Saudara yang memang serius, download aja ya. Ini dia. Begitu nanti terbuka dia ada formulir, ya isi aja. Begitu kita buka create a free akun, ada formulir ya isi aja. Masukkan email misalnya, masukkan. Isi semua kotak lalu register. Ini misalnya tahun 2021 kapan hari itu ya, 3 tahun yang lewat saya membimbing seorang mahasiswa S2 dan saya mengajarinya supaya pakai Mendeley. Nah, ini masih terekam ini email dia. Kasih email, kasih nama, isi semua. Lalu nanti kalau muncul, nah, sudah diisi semua, kliklah register, daftar. Nah, nanti begitu dia. Download, download Mendeley Referensi Manager, download dia. Setelah terdownload nanti install, tampil begini di layar laptopnya. Nah, ini dia. Ini saya screenshot laptop saya, tampilannya begini. Mendeley, warna merah, putih. Merah kotaknya, putih lambang M-nya. Mendeley. Tampil dia begitu ya, kawan-kawan. Lalu buka dia, buka, klik. Nah, setelah diklik, terbuka dia, selamat datang, katanya, isi emailnya. Isi email yang tadi sudah kita daftarkan itu. Passwordnya apa, masukkan. Nah, setelah kita sudah terbuka, kita masukkanlah buku-bukunya. Seperti yang tadi saya sebut. Bayangkanlah Mendeley ini lemari, masukkan buku-bukunya. File, add files, atau add folders. Masukkan. Seperti biasa kita mengerjakan di laptop kan, udah tahu itu ya. Baca aja, add file. Kalau memasukkan buku-buku yang tidak ada PDF-nya, kita hanya tahu judul bukunya, adanya buku fisik misalnya, seperti saya punya beberapa buku fisik di rumah, tapi nggak ada PDF-nya, ya saya ketik aja manual, add entry manual, masukkan manual. Nah, begitu diisi nanti tampilannya begini. Nah, begini dia. Ada beberapa dokumen dalamnya. Dia langsung kebaca sama Word. Nah, ini tampilan misalnya kalau dia di Word. Akan tampil di referensi insert citation-nya udah mendelay dia. Dia tuh mendelay. Kalau tanpa belum ada mendelay, tampilannya nggak begini. Tampilannya biasa. Nah, jadi kalau kita mau mengutip ya begini. Masukkan kalimat dikutip, letakkan kursor pada akhir kalimat, klik referensi, klik insert citation, dan muncul begini. Jika perlu halaman, masukkan nomor halaman. Nanti kita langsung praktekkan ya. Nah, ini menggantinya. Kalau mau mengganti menjadi Turabian, menjadi sosial American, ada juga cara-caranya. Nah, daftar pustaka pun bisa. Daftar pustaka, insert bibliografi. Di akhir, kalau kita sudah selesai menulis tulisan kita kan, dimasukkan daftar pustaka di belakang. Ya, jadi kita nggak usah mengetik manual satu-satu. Sistem sudah membaca. Kita mengutip buku apa saja, sudah dibaca sistem.
Jadi waktu kita sudah selesai, kita tinggal arahkan kursor ke bawah, masukkan daftar pustakanya. Sudah, terisi sendiri dia itu. Nah, itu dia. Sekarang saya tunjukkan layar saya ya. Ini dia, saya tutup dulu layar-layar yang lain. Di sini nanti masuk kita ke Google Scholar. Nah, ini dia. Saya ya, perhatikan kawan-kawan. Ini yang saya tulisan yang saya masukkan ke Haggadah baru-baru ini. Kriteria, kelemahan, dan akibat ajaran lain berdasarkan 1 Timotius 6 ayat 25 ayat 2 ayat 2b sampai 5. Ini yang saya pernah bawakan orasi ilmiah tahun kemarin di wisuda kampus kami. Ketepatan topik ini juga sama dengan topik tesisnya Chandra. Jadi nanti Chandra sudah bisa kutip jurnal saya ini ya, di Haggadah dia bulan April. Sudah bisa dikutip karena sudah publis. Nah, yang mau saya tunjukkan, perhatikanlah word saya ini kawan, Bapak Ibu. Ini perhatikan word saya. Di atas, di tab referensi. Kalau kita nggak pakai mendelay kan, kita pakainya ini, AB1 ini, insert footnote, ya kan? Kalau catatan kaki, ini insert footnote. Tapi mengingat bahwa sekarang kebanyakan jurnal, hampir semua jurnal sudah mewajibkan pakai mendelay, berarti kita nggak lagi pakai yang lama, kita pakai yang baru ini, insert citasi. Contoh ya, contoh. Ini taruhlah ini ya, saya taruh kursor di sini, kursor. Ketepatan kan ini pakai catatan kaki nih, nah ini nomor 1 Paul Enz, nomor 2 Son. Taruhlah ini, paragraf pertama sebenarnya mengutip. Saya mengutip nih, insert citation. Saya klik dia, muncullah ini, tabel yang kecil ini kan. Cari author, pengarang, penulis, judul atau tahunnya di librarimu, di perpustakaanmu. Jadi kalau memang ada buku itu di perpustakaan saya, dia muncul dengan sendiri. Saya tinggal panggil aja. Buku apa misalnya? Jangan-jangan sudah ada di perpustakaan yang saya simpan di Mendeley. Misalnya ya, misalnya John Drain, saya ingat namanya Drain. Nah, ketika saya ketik Drain, muncul dia yang di lemari saya, apa saja yang ada. Rupanya yang ada ini, John Drain 2015, perjanjian baru. John Drain 2002, perjanjian lama. Oh, ketepatan saya mau pakai yang perjanjian baru ini, yang 2015 ini. Saya klik dia, otomatis dia tersimpan Drain 2015. Perlu nggak nomor halamannya? Perlu. Kalau perlu nomor halamannya, saya hapus yang biru ini dulu. Hapus dulu, hapus titik komanya juga. Dibawalah kita ke halaman berapa? Saya buka bukunya. Oh, saya mau kutip halaman 17 misalnya. Saya ketik 17. Sudah. Hanya itu saja yang saya kerjakan. Saya oke kan. Lihat hasilnya. Apakah sudah tersimpan? Apakah berubah halamannya? Kita tunggu dia. Karena online
sambil cium nampaknya lama dia. Ah, itu dia. Yang sekarang nomor satu adalah John Ren. Berarti nomor dua sudah menjadi Paul Ends. Lihat itu kan nomor satu. Nah, nomor satu John Ren. Padahal ini nggak saya ketik loh. Dengan sendiri dia muncul. Dipanggil sama Mendeley. Hey, John Ren, kamu perlu dipanggil tutur kamu. Muncul kamu. Tahun 2015 kamu kan? Iya. Halaman 17 kan? Iya. Muncul dia. Saya nggak capek lah saya mengetik John spasi Drane koma spasi memahami. Dengan sendirinya lihat itu. John Ren kan nama aslinya. Ini judulnya miring kan? Lalu Jakarta BPK Gunung Mulia Gunung Salam langsung dia dengan sendirinya. Saya enggak capek lagi mengetik-ngetik. Di awal saya capek masukkan lemari buku itu, lengkapi namanya. Di awal aja saya capek. Memang harus capek di awal. Tapi berikutnya sih tinggal saya panggilin, panggilin, panggilin. Nah itu contohnya. Tapi kan saya enggak perlu itu kan jadi rusak. Jadi saya hapus. Saya hapus ya. Nah, setelah saya hapus berubah nggak? Ya kembali nomor satu Paul Enz. Itu contoh kawan. Kalau catatan kaki, bagaimana kalau catatan perut? Nah, catatan perut berarti saya tinggal ganti. Saya tidak usah capek-capek menghapus. Perhatikan ya Bapak Ibu, kawan-kawan. Nomor satu Paul Ends kan ini catatan kaki. Ternyata tiba-tiba yang saya mau tuju itu, tulisan di apa? Di jurnal yang saya tuju itu nggak pakai catatan kaki. Dia pakainya catatan perut. Wah, berarti saya harus ganti. Saya harus ganti. Berarti saya pilih ini lihat tuh. Catatan kaki dia pakai Turabian Bapak Ibu. Stylenya Turabian. Maka saya periksa jurnal yang mau saya tuju itu rupanya nggak pakai Turabian. Misalnya ya, ternyata dia pakainya ini. Yang biasa untuk catatan perut itu dia apa? Apa? Ah, ini dia. American Psychological Association. Apa? Nah, APA. Misalnya ya, ternyata jurnal itu pakainya apa? Maka saya ganti lagi. Dia itu langsung dia bekerja kan. Kursornya bergerak, bergerak begitu. Ah, dia sedang bekerja. Ganti menjadi apa? Perhatikan, ada nggak perubahan? Jangan-jangan masih lambat dia. Ada, lihat itu. Ah, ini muncul dia. Apa? Muncul dia. Pakai apa begitu kan? Mana lagi? Oh, ini Jaluku. Nah, muncul dia. Nggak lagi ada catatan kaki di bawah. Dengan sendirinya dia berubah menjadi catatan perut. Kita coba yang lain. Jangan-jangan bukan pakai apa orang itu kan. Misalnya orang itu pakai sosiologi. Ya, ya itu ada nggak perubahan? Nah, berubah dia. Nah, ini dia yang di kampus kami. Jaluku et al 2020.2126. Sosiologi. Tinggal diganti di sini, otomatis dia ganti semua itu. Sampai bawah-bawah. Ah, cuma di atasnya itu Pak Tutun nggak waktu tunjukkan ke bawah. Ah, lihat tuh, ah, di bawah pun galak catatan kaki. Nah, itu catatan perut semua. Lihat tuh, ah, ini stem pun jadi catatan perut. Jika pun catatan perut. Nah, coba ganti Pak kembali ke Turabian. Ah, ganti lagi lihat ini. Turabian 8 full note. Cuk. Nah, kursornya goyang-goyang berarti lagi kerja dia. Tunggu. Nah, kembali dia kawan. Lihat tuh. Satu, dua, bawah. Jangan-jangan yang lain belum ganti, Pak. Ganti nih 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, nggak percaya. Dia tuh. Nah, otomatis dia. Jadi kalau kita mau kerja cepat, ya di awal capek dulu lah. Nanti belakangan tinggal cepat. Panggil, 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 panggil. Nah, ini lihat.
Ini daftar pustaka karena pakai catatan perut. Dari mana itu Pak? Ini bukan saya ketik ini. Ini saya tinggal panggil. Ini enggak saya ketik, saya tinggal panggil. Gimana cara manggilnya ini? Bibliografi. Nah ini insert bibliografi, masukkan daftar pustakanya. Jadi ini enggak saya ketik. Begitu di sini kan, waktu kosong masih ini, saya ketik insert bibliografi. Coba kita hapus ya. Hapuslah supaya ada buktinya langsung Pak contohnya. Nah, tuh kosong kan? Kosong kan? Ini bukan sulap, bukan sihir. Kosong, 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 kosong. Insert bibliografi. Aduh, nggak bisa dia. Nggak bisa dia. Nggak ulangi. Ini coba. Mana dia? Ini kali ya, ini. Kita periksa. Bibliografi itu dia. Ah. Hmm. Bibliografi. Kita pakai yang mana? Bibliografi, referensi, proxy, pakai aja ini, insert bibliografi. Nggak mau dia ya. Aku hapus pula. Padahal terbukanya menilainya ini. Nah, coba disinkronisasi ya. Kadang-kadang dia belum sinkron. Sinkron dulu. Kawan-kawan kalau mau sinkron, lihat ini, mendelay. Nah, ini saya buka mendelay, nampak nggak di layar ya? Saya share screen yang mendelay dulu. Ini, mendelay. Ini mendelay di laptop saya. Nih, tampil ya kawan-kawan. Ini ada ini tombol sinkron. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sesuatu dan dia masih lambat, sinkron. Sinkron aja ini. Synchronize your library with Mendeley Web. Jadi kadang-kadang dia belum sinkron karena pekerjaan yang menumpuk. Coba sinkron dulu dia. Mula-mula misalnya ini kan daftar buku saya nih yang ada di Mendeley. Seperti saya tunjukkan kawan-kawan, kalau mau masukkan buku dari sini aja file. Masukkan file apa yang mau dimasukkan. Kalau dia file, kalau mau folder boleh. Kalau memang ada beberapa folder. Kalau mau membuatnya manual karena tidak ada PDF-nya, belum ada buku elektroniknya, ya manual. Masukkan manual, nanti muncul kotaknya, diisi aja. Kayak gini kan, isi aja. Kita mau masukkan apa? Buku boleh. Seksi buku misalnya kalau buku itu terdiri dari beberapa penulis. Program komputer boleh. Ensiklopedi boleh. Masukkan aja. Nih, ada pilihannya. Jadi kita nggak takut. Ada pilihannya. Web boleh. Nah, ketepatan yang sering kami pakai kan jurnal. Maka dia jurnal. Masukkan judul jurnalnya. Masukkan namanya. Masukkan jurnal itu jurnal apa, tahun berapa, volume berapa, nomor berapa, halamannya halaman berapa. Masukkan. Kalau perlu ini, enggak, itu nggak wajib ya, nggak perlu. Nggak wajib lah. Udah, setelah disimpan, setelah selesai simpan, save, udah. Sekarang coba kita lihat ini ya. Ini misalnya. Nah, saya klik ini Bonstorm. Sebelah kanan inilah dia. Bonstorm ini buku. Tulisannya, judulnya apakah pengembalaan. Pengarangnya M. Bons. Nama lengkapnya ada di sini. Ah, tahun berapa? 93. Kota Jakarta. Penerbitnya Gunung Mulia. Nah, itu yang perlu-perlu aja. Yang nggak perlu, kosongkan aja. Begitu. Ada daftarnya di sini. Nah, dia itu beberapa buku. Ketepatan juga memang saya masukkan buku saya, jurnal saya yang pernah saya tulis. Di sini ada, saya masukkan memang sengaja. Ah, ada yang belum saya masukkan jurnal. Jurnal saya belum saya masukkan yang terakhir. Masukkan manual.
Kalau nggak ada PDF-nya, tapi kalau ada, masukkan file aja, masukkan file. Nanti kita lihat lagi perubahan Word tadi ya, setelah sinkron. Saya mau masukkan artikel saya dulu yang belum saya masukkan, karena belum sempat saya masukkan setelah terbit. Saya cari di mana saya simpan dia. Saya simpan tadi namanya Panjaitan. Ini. Panjaitan 2024 belum saya masukkan ke lemari saya. Ini saya masukkan. Open. Pelan-pelan dia masuk. Ini dia. Masuk dia di sini. Coba periksa. Nah, rupanya namanya belum belum diedit. Berarti saya harus edit namanya. Dia masih pakai nama dari sana. Kriteria. Saya harus pakai seperti yang sudah tampil ini dia. Kriteria, koma, kelemahan, dan akibat ajaran lain. Kalau maupun langsung ke ini copy juga bisa. Copy, masukkan ke sini. Siapa pengarangnya? Panjaitan. Panjaitan tutup pada 2. Jurnal apa? Agada. Agada. Tahunnya udah benar. Oke. Oke, saya simpan, saya koreksi kan? Sudah saya koreksi, sudah. Sudah saya koreksi. Beres. Tersimpan dia. Panjaitan, tutup oleh 2, kriteria. Oke. Itu caranya. Nanti kawan-kawan belajar sendiri lah ya. Lebih praktek. Masing-masing lebih enak. Kita coba yang tadi ya, yang Word itu yang belum sinkron bibliografinya. Yang ini. Mudah-mudahan ini sudah sinkron. Insert bibliografi. Aduh, belum bisa. Coba dari sini. Nggak bisa. Kita coba di bawahnya. Di bawahnya bisa. Itu dia. Muncul lagi dia. Dengan sendirinya ketika kita klik insert bibliografi. Tidak usah saya ketik ulang kan. Saya tidak usah capek mengetik-ngetik. Dengan sendirinya dia masuk. Kalau mau perlu rata kiri kanan ya tinggal di blok aja. Blok. Ya kan. Ini kan belum rata kiri kanan. Blok dia rata kiri kanan kan lah dia bisa pakai Ctrl J, bisa pakai icon ini. Udah rata kiri kanan. Nah, oke, itu cara memasukkan referensi kawan-kawan. Itulah artikel saya yang sudah terbit, yang kita jadikan juga bahan contoh bagaimana mengutip dengan mendelay dan merubah model pendekatan kutipannya pakai catatan perut atau pakai catatan kaki. Sekarang saya selesaikan itu. Tadi juga kita sudah tunjukkan Google Scholar. Kita lanjutkan ya. Mau tidak mau memang kita supaya tulisan kita itu lebih mudah dicari, baiklah kita punya akun Google Scholar. Membuat akun Google Scholar. Kenapa saya harus punya Google Scholar, Pak? Berguna untuk mencari rujukan literatur. Saya menulis, maka saya harus membaca literatur orang lain. Jadi Google Scholar itu juga berguna untuk mencari tulisan orang yang mau saya kutip. Termasuk juga untuk mengetahui kepakaran orang per orang.
Karena itu sudah dipublikasi. Misalnya Pak Budiono ini, dia sudah publikasi. Jadi saya tinggal cari apa saja yang sudah dipublikasi Pak Budi. Apa kepakarannya? Bahkan untuk mengetahui sejauh mana tulisan kita telah dikutip orang lain. Sudah berapa kali dikutip? Nampak nanti di situ. Nah, jadi kalau mau, Anda ikuti aja ini ya. Nanti saya kirim filenya, Anda ikuti ini. Daftarkan diri Anda, daftarkan nama Anda, supaya Anda punya akun Google Scholar. Nah, nanti saya kirim data itu. Saya langsung tunjukkan saja contohnya. Bagaimana Google Scholar berguna untuk kita mencari rujukan, melihat kepakaran, melihat apa saja publikasinya, dan apa saja, dan sudah berapa kutipannya. Nah, saya akan bagikan ini, Google Scholar. Mana dia? Web Chrome. Nah, udah tertutup nampaknya. Bentar ya, saya buka. Saya buka Google Scholar. Nah, ini dia. Google Scholar. Kawan-kawan tinggal ketik di pencarian di Google ya, Scholar Google begitu. Otomatis nanti tampil halaman ini. Scholar Google seperti ini. Nah, otomatis nanti tampilnya seperti ini. Perhatikanlah. Begitu muncul nanti tampilan seperti ini, saudara tinggal mencari siapa saja yang mau Anda cari penelitiannya. Nah, ini pernah saya cari Pak Budiono Simbolon, Pak Mangatus Parhusin, pernah juga saya cari judul begitu ya. Saya misalnya cari Pak Erastus Sabdono, otomatis dia Erastus Sabdono. Nah, rupanya ini dia Pak Erastus Sabdono itu asosiasi profesor. Berarti dia sudah apa? Asosiasi profesor itu berarti dia sudah lektor kepala jabatan kedosenan. Berarti dia sedikit lagi bisa mencapai profesor. Satu langkah dia, satu langkah lagi dia sudah bisa naik tangga menjadi profesor. Ini ya. Ini kalau saya mau tahu tentang dia, saya klik aja ini nama dia ini. Ketepatan dia sudah punya akun. Nah, ini orangnya kan. Kepakarannya apa? Nah, rupanya dia teologi ya, tentu saja dia teologi. Agama Kristen, iya. Filsafat, iya. Nah, rupanya dia lebih kepada filsafat dan etika. Filsafat dan etika. Itu tulisan-tulisan beliau ini. Entah dia menulis sendiri ini, apakah keselamatan bisa hilang, dia menulis sebuah buku ya. Dia juga menulis bersama kawan-kawannya. Martina Novalina, Nixon, Jaluhu. Nah, ada pernah menulis beberapa dengan beberapa orang. Sendiri, sendiri, sendiri. Nah, banyak dia menulis sendiri kan, buku-bukunya kan sendiri dia menulis. Itu dia. Meskipun jurnalnya nggak seberapa, tapi tulis buku-bukunya kan banyak dia pakai Jakarta Rehoboth Literatur itu kan. Nah, lihat itu. Wah, banyak tulisannya. Buku maupun jurnal-jurnal. Mau cari siapa? Ya tinggal klik aja di sini pencarian. Sehingga kita tahu apa keahliannya, apa saja yang sudah dipublikasinya, dan kutipannya sudah banyak atau belum. Ini kan kutipannya sudah 316 kali nih. Banyak loh. Siapa ahli yang misalnya Anda pengen tahu? Jan Aritonang.
Profesor Jan Aritonang, profesor di STT Jakarta. Nah ini, Jan Sihar Aritonang. Sudah dikutip 1574 kali. Udah banyak sekali dia. Kita lihat keahliannya apa. Ini orangnya. Keahliannya secara gereja. STFT Jakarta. Ini banyak bukunya, sudah dikutip sekian banyak. Tulisan ini sekian banyak. Tulisan ini sekian banyak. Ini kan berbagai aliran dalam dan sekitar gereja. Ini yang paling kita kenal kurasa ya. Kalau saya paling ingat buku dia ini. Terbitnya 95 awalnya. Tapi kemudian kan versi apanya, revisinya dan cetakan terbarunya ada. Ya itu kutipannya banyak kan. Ini sepanjang tahun 2017, 79, 12, 8 dan seterusnya meningkat terus kutipannya. 2022. Kalau beliau ini sudah profesor ini. Nah, jadi Anda pun bisa. Apalagi yang memang sudah ada tulisan ya. Kalau belum ada tulisan ya memang nggak muncul lah, kosong jadinya. Ini Pak Budiono Simbolon ada, lihat. Budiono Simbolon. Ini tulisan beliau ini. Dia ahli Biblika Perjanjian Baru. Sejauh ini sudah 6, 8 kutipan. Orang lain mengutip tulisan beliau. Anda pun bisa. Memang sebaiknya punya supaya lebih mudah orang mencari. Kalau saya, karena saya sudah punya dan laptop saya yang saya pakai, saya tinggal klik ini, profil saya. Begitu saya klik profil saya, otomatis punya saya tampil. Ini saya. Biblika Perjanjian Lama. Ini tulisan-tulisan saya yang sudah saya publikasi. Entah dia jurnal, entah dia. Nah, dengan adanya akun ini, orang-orang lain lebih mudah mencari kita. Penasaran dengan keahlian kita apa? Tinggal dia klik. Maka kalau memang yang dia perlukan ada, dia tinggal baca, dia kutip. Hanya memang setiap dosen-dosen wajib punya ini. Meskipun kita harus akui, nggak semua dosen ternyata punya. Ya harus kita akui. Tapi kan yang sebaiknya yang mana? Yang sebaiknya ya punya kawan-kawan yang mungkin sekarang masih tahap kuliah, ingat itu. Anda harus bergerak maju. Jangan ikuti teladan buruk dosen-dosen kita yang lama kan. Kita mau maju. Nah, mumpung kita masih dalam tahap kuliah dikasih tahu, berarti kita punya kesempatan yang lebih baik untuk berubah. Ya, puji Tuhan begitu ya. Jadi kawan-kawan, kalau nanti mau mendownloadnya, membuat akun sendiri, silahkan. Saya kirimlah file kita ini. Oke, sudah saya kirim. Begitulah pertemuan kita kali ini ya, Bapak Ibu sekaligus mengakhiri kelas pemuritan 12 angkatan pertama tahun 2024. Dalam semua kelemahan yang kita punya ya, mau tidak mau kita harus akui, tapi sampai sekarang kita bisa berjalan, puji Tuhan. Sudah saya siapkan beberapa sertifikat bagi yang memang membutuhkan. Nanti bisa dihubungi ya, di grup juga bisa. Jadi bisa saya kirim di situ maupun kirim orang per orang. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk mengisi kurikulum vitae. Nanti Bapak Ibu kan bisa isi kurikulum vitae. Sudah pernah mengikuti studi apa saja, pelatihan ini, pelatihan itu. Mudah-mudahan bisa membantu peningkatan karir akademis kita. Entah menjadi dosen pun kita nanti, entah menjadi
pelayan gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah. Saya minta maaf kalau sampai harus bulan Juni ya, harusnya bulan April sudah selesai. Malahan sampai Juni belum tuntas juga. Puji Tuhan lah akhirnya tuntas hari ini. Ke depan saya tetap berharap kawan-kawan semangat ya, maju terus. Silakan menulis, silakan menyusun khotbah, silakan buat channel YouTube, publikasi apa yang kita sudah pelajari.